Selanjutnya hadis nomor 437 dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumul qiyamati dafa'a Allahu ila kulli muslimin yahudiyan aw nasraniyan fayaqul, hadza fikakuka minan nar." Apabila hari kiamat tiba, Allah akan menyodorkan seorang Yahudi atau Nasrani kepada setiap muslim, lalu dia berfirman, "Ini adalah tebusanmu dari neraka." Dalam satu riwayat dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Yaji'u yawmal qiyamati nasun minal muslimina bidhunubin amthalil jibali yakfiruha Allahu lahum." Akan datang pada hari kiamat sekelompok dari kaum muslimin dengan membawa dosa-dosa seperti gunung-gunung, tapi Allah mengampuni mereka semua. Hadis ini riwayat Muslim. Makna hadis ini kata beliau, dafa'a ila kulli muslimin yahudiyan aw nasraniyan fayaqulu hadza fikakuka minan nar. Allah akan menyodorkan seorang Yahudi atau Nasrani kepada setiap muslim, lalu dia berfirman, ini adalah tebusan dari api neraka, adalah makna hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, likulli ahadin manzilun fil jannah wa manzilun fil nar, fal mu'minu idza dakhala al jannata khalafahu al kafiru fil nar li'annahu mustahiqqun lidzalika bi kufrihi. Setiap orang memiliki satu tempat tinggal di surga dan satu tempat tinggal di neraka. Bila orang mukmin masuk surga, dia digantikan oleh orang kafir dalam neraka karena ia berhak mendapatkan itu disebabkan kekufurannya. Saya bacakan dulu terusnya, masih ada sedikit penjelasan. Makna fikakuka atau tebusanmu, kamu tadinya berpotensi masuk neraka dan ini adalah pembebasanmu karena Allah Ta'ala telah menentukan sejumlah orang yang akan mengisinya sampai penuh. Apabila orang-orang kafir telah masuk neraka karena dosa-dosa dan kekufuran mereka, ibaratnya mereka menjadi penebus atau pembebas bagi kaum muslimin. Wallahu a'lam. Ini perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Baik, kita coba masuk lebih dalam ke dalam hadis ini. Hadis ini menandakan teman-teman sekalian untuk memastikan kalau setiap muslim akan selamat pada hari kiamat. Ya. Walaupun dia punya dosa, tapi kalau dia Allah maafkan, dia bisa masuk surga. Atau dosa, amal solehnya lebih berat daripada dosanya. Atau memang dia masuk neraka dulu, dibersihkan, kemudian dia masuk ke dalam surga. Dan tidak akan ada satu muslim pun yang tinggal di neraka, kecuali sekali lagi dia batalkan keislamannya. Makna atau pelajaran yang kedua dari hadis adalah bagaimana setiap orang di antara kita sekarang punya tempat di surga dan di neraka. Tergantung dia meninggal dalam keadaan apa nanti. Kalau dia meninggal dalam keadaan beriman, dia bertobat, maka tempatnya di neraka dia tidak akan pakai. Dia akan masuk dalam surganya. Begitu juga orang kalau meninggal dalam keadaan kafir, dia tidak akan dapat tempatnya di surga, dia akan dapatkan tempatnya di neraka. Ya. Dan neraka ini akan dipenuhi oleh banyak, naudzubillah, pelaku-pelaku maksiat ini, dan mereka akan dibesarkan tubuhnya. Ini kalau anda ikutin ceramah kami, insya Allah di hari Senin sore, kami biasanya jam 16.00 membahas tentang kumpulan doa, dan sudah kami bahas tentang panjang lebar 32 pasal atau 33 pasal tentang masalah neraka. Dan dijelaskan masalah ini panjang lebar tentunya. Ya. Anda bisa kembali ke playlist YouTube ya, di sebelah berandanya. Nah, itu nanti akan ada klik bahasan buku beda buku Rasulullah SAW cerita tentang surga neraka. Ada bab 30 bab lebih atau 30 pasal lebih tentang masalah neraka. Begitu pula 30 pasal atau bab tentang surga. Ya. Baik, kemudian yang ketiga yang bisa diambil pelajaran adalah kalau ada orang meninggal dalam keadaan Yahudi atau Nasrani, maka dalam keyakinan setiap muslim mereka akan masuk ke dalam neraka. Kalau mereka meninggal ya. Kalau mereka masih hidup tidak boleh divonis. Ya. Karena bisa saja dia dapat hidayah di akhir hidupnya, kita tidak pernah tahu. Jadi kita tidak boleh menghakimi orang selama dia hidup. Tapi kalau sudah meninggal dalam keadaan kafir, Yahudi atau Nasrani, maka dipastikan mereka akan masuk ke dalam api neraka sesuai dengan makna daripada hadis ini. Selanjutnya 438, lanjutan daripada bahasan kita. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yudnal mu'minu yawmal qiyamati min rabbi hatta yadha'a kanafahu alaihi, fayukarriruhu bidhunubihi, fayaqul ata'rifu dhanba kadha, ata'rifu dhanba kadha, fayaqul rabbi a'rif." Qala fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm fayu'ta sahifata hasanatihi. Salah satu harapan lagi yang diberikan kepada
kepada orang-orang beriman di bab harapan ini, yaitu sabda Nabi SAW, orang mukmin akan didekatkan kepada Tuhannya pada hari kiamat hingga dia Allah meletakkan tutupannya darinya. Nah, ada footnote nomor 394 di bawah. Ini menunjukkan penghormatan dan pemuliaan Allah kepada seorang muslim. Ya. Sehingga dia meletakkan tutupan darinya di atasnya. Ya. Dia Allah kemudian menetapkan dosa-dosanya seraya berfirman, apakah kamu mengenal dosa-dosa ini? Apakah kamu mengakui dosa-dosa ini? Maka dia, si muslim menjawab, ya, wahai Rabbku, aku mengakuinya. Maka Allah berfirman, sungguhnya aku telah menutupinya untuk atasmu di dunia dan hari ini aku mengampuninya untukmu. Maka diberikanlah catatan kebaikannya. Hadis ini teman-teman adalah hadis yang mulia sekali. Bagaimana seorang muslim harusnya memahami bahwasanya Tuhannya maha pengasih, maha penyayang, dan Allah senang dengan taubat hamba-hambanya. Dan sebaliknya tidak boleh orang putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang putus asa dari rahmat Allah termasuk dosa besar. Sebagaimana Imam Adzabi rahimahullah masukkan dalam kategori dosa besar. Ya. Pelajaran yang pertama yang kita ambil dari hadis ini yaitu bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala akan interaksi secara langsung dengan hambanya pada hari kiamat. Ya. Nanti pada hari kiamat kita akan melihat Allah secara langsung, dan juga Allah akan berbicara secara langsung dengan kita masing-masing tanpa ada penterjemah. Alangkah indahnya itu teman-teman sekalian. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang terkadang kecuali akan dia berbicara dengan Tuhannya berdua tanpa ada penterjemah. Bagaimana kalau kita diajak ngobrol oleh seorang pemimpin manusia, bangganya rasanya pada saat kita dikhususkan di sebuah ruangan hanya berdua dengan dia. Lalu dia ngobrol dengan segala macam hal-hal yang dia mau sampaikan dan kita juga mau sampaikan. Dia penuhi hajat kita, dia memaafkan kesalahan kita misalnya. Bagaimana dengan Allah pencipta alam semesta ini? Allah akan bertemu dengan hambanya hari kiamat, orang-orang beriman, dan kemudian ajak ngobrol lagi si orang beriman ini. Pelajaran yang kedua, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memiliki rahmat yang mengalahkan murkahnya. Dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebutkan dosa-dosa hambanya. Asal anda pada hari kiamat tidak membantah Allah. Allah mengatakan, kau pernah buat ini? Iya. Kau pernah buat ini? Iya. Sebanyak apapun. Kalau anda akuin itu, maka yang anda dapatkan adalah Allah akan maafkan pengampunan. Sebagaimana hadis ini. Tapi tidak ada orang yang mendebat teman-teman kecuali akan sulit pada hari kiamat nanti. Ada kan orang begitu ya. Masya Allah dia begitu... kau lakukan ini? Oh iya benar, saya lakukan. Maaf ya. Dia akuin sudah langsung. Jadi nggak panjang lebar. Betul dia salah, tapi dia minta maaf. Beda dengan ada sebagian orang tidak. Dia mungkiri dulu, nanti sudah benar-benar kepergok, sudah nggak bisa lagi menghindar, baru dia mau ngakuin. Orang seperti ini nanti hari kiamat berat ini. Di dunia aja berat, manusia tidak suka sama dia, apalagi di akhirat nanti. Maka hati-hati teman-teman. Jangan pernah membantah di hadapan Allah pada hari kiamat. Ingat pesan kami itu. Pelajaran yang ketiga dari hadis adalah bagaimana ada satrullah, atau Allah menutupi aib hamba-hambanya. Dan ini salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sitir. Zat yang paling suka menutupi aib dan kekurangan hamba-hambanya. Ya. Kita minta agar Allah tutupin aib-aib kita. Dan jangan pernah teman-teman rusak. Ya. Penutupan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang subhanallah, dia semalaman buat bermaksiat kepada Allah, tidak ada yang tahu. Tapi dia sendiri yang malukan dirinya. Sampai kata Nabi SAW, termasuk mujahara bidzam, terang-terangan dalam dosa adalah perbuatan ini. Bagaimana dia ya menunjukkan kalau dia bangga dengan dosanya. Nabi SAW mengatakan, seseorang di antara kalian berbuat dosa, kemudian Tuhannya menutupinya, lalu kemudian dia sendiri yang membuka aibnya. Jadi jangan sampai kita buka aib tersebut. Nah di sini kalau kita tutupin itu, Allah pun akan tutupin pada hari kiamat. Dan Allah mengatakan, ingat gak dosa ini? Ingat gak dosa ini? Kita akan mengatakan iya. Baik, Allah mengatakan, di dunia saya tutupin. Karena memang dia sendiri tidak membongkar, dia tutupin. Allah tutupin dan sudah orang tidak ada yang tahu, dia diam aja. Tetap dia berjalan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di akhirat pun Allah maafkan kesalahan-kesalahan hamba tersebut. Ya. Baik, hadis terakhir yang kita pelajari pada siang ini insyaAllah adalah hadis nomor 439
Begitu juga dengan 439 dengan 442 buah hadis. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Anna rajulan asaba min imra'atin qiblatan fa'ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbara. فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل ألي هذا يا رسول الله قال لجميع أمتي كلهم." Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Bahwa seseorang telah mencium seorang wanita, bukan istrinya, maka dia datang kepada Nabi SAW lalu menceritakan kepada beliau. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya dalam surah Hud ayat 114. Dan dirikanlah solat pada kedua tepi malam, pagi dan petang. Dan pada bagian permulaan dari malam itu. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghapus dosa, perbuatan-perbuatan buruk. Maka orang tadi bertanya, apakah ini khusus untukku? Wahai Rasulullah, kata Nabi SAW, untuk semua umatku. Untuk semua umatku. Hadis ini teman-teman sekalian adalah hadis yang salah satu hadis harapan lagi yang luar biasa. Terjadi kasus di masa Nabi SAW, seorang laki-laki tiba-tiba lihat seorang wanita tertarik lalu dia ciuman. Dia cium wanita, suatu terjadi interaksi ciuman. Kemudian dia merasa bersalah sekali. Lalu segera dia lari ke masjid Nabi SAW, dia mengatakan dalam sebuah riwayat yang lain, "Ya Rasulullah, aku telah binasa." Kata Nabi SAW, "Kenapa?" Dia bilang, "Saya sudah mencium seorang wanita." Kata Nabi SAW dalam riwayat lain, "Apa kau sholat bersama kami?" Kata dia, "Iya." Kata Nabi SAW, "Semoga Allah maafkan." Gitu kan. Karena emang orang ini menyesali ya, bukan berarti yang untuk dianggap sebagai sebuah permainan ya. Oh kalau gitu ciuman aja terus sama orang yang bukan mahram, kemudian nanti kita akan dimaafkan dengan sholat setiap kali kita sholat. Ini seakan-akan mempermainkan ya. Yang benar adalah kita tidak lakukan, itu yang benar. Tapi kalau sampai seseorang terjerumus, maka dia tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini yang kita bisa ambil makna umumnya. Dan pelajaran pertama dari hadis bagaimana sholat dan ibadah-ibadah umumnya bisa menggugurkan dosa-dosa. Karena tadi dibacakan firman Allah SWT dalam surah Hud, "Wa aqimis sholata tarafain nahari wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibna sayyi'at." Ya, dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik menghapuskan dosa-dosa perbuatan yang buruk. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah bagaimana dosa kecil gugur dengan berbuat pahala, amal soleh. Apa saja Anda kerjakan. Di sini kan sholat, bisa saja sedekah, bisa saja bakti sama orang tua, bisa saja jenguk orang sakit. Semua jenis amal soleh yang Anda kerjakan bisa menjadi penyebab pembersihan terhadap dosa-dosa. Hadis yang terakhir yang kita bahas teman-teman, hadis nomor 440. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, asabtu haddan fa aqimhu alayya." Wa hadaratis salatu fa shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, falamma qada as-salah qala ya Rasulullah inni asabtu haddan fa aqim fi kitab Allah. Qala hal hadarta ma'ana as-salah? Qala na'am. Qala qad ghufira lak. Artinya, orang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya telah melakukan satu maksiat yang mewajibkan hukuman had." Ya. Di sini ada putol nomor 396. Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan ukurannya oleh syariat, seperti hukuman cambuk bagi pezina yang belum menikah dan lain-lain. Maka tegakkanlah hukuman itu atasku. Saat itu waktu sholat tiba. Maka dia pun sholat bersama Rasulullah SAW. Tak kala dia selesai sholat, dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah melakukan satu maksiat yang mewajibkan hukuman had. Maka tegakkan hukum kitab Allah atasku." Maka Nabi SAW mengatakan, "Apakah tadi kamu ikut sholat bersama kami?" Dia menjawab, "Iya." Maka kata Nabi SAW, "Kau telah diampuni." Ya. Hadis ini teman-teman menjelaskan kepada kita tentang masalah bagaimana kalau seseorang itu hadir dalam sholat sebagai seorang muslim, dan dia tulus, dia ikhlas, dia penuhi semua syarat-syaratnya, wudu, tutup aurat, hadap kiblat, masuk waktu, kemudian dia terus saja menjaga kehusyuan, benar bacaan dan gerakannya, maka akan menjadi pembersihan terhadap dosa-dosa dia. Ya. Orang ini sudah melakukan hal-hal yang berhubungan dengan had. Kata Imam Nawawi rahimahullah, makna daripada asabtu haddan, saya telah melakukan satu maksiat yang mewajibkan hukuman had, maksudnya maksiat yang mengharuskan ta'zir,
Dan ta'zir ada putusan nomor 397, hukuman yang tidak ditentukan oleh syariat dan pelaksananya diserahkan kepada hakim. Bukan hukum had syar'i yang hakiki seperti had zina, had khamar dan lainnya. Karena hukuman-hukuman had ini tidak bisa gugur dengan sholat dan tidak boleh bagi imam menggugurkannya. Artinya, di sini bukan yang dimaksud adalah dosa besar. Karena kalau dosa besar tidak bisa, harus dengan taubat nasuha. Di sini dimaksud adalah dosa-dosa kecil yang mengharuskan adanya hardikan-hardikan dalam Islam. Maka itu akan dibersihkan dengan sholat. Jadi jangan salah paham di sini. Di sini bukan berarti hadnya sekali lagi zina atau khamar sebagaimana Imam Nawawi jelaskan tadi. Itu dosa besar. Tapi selain daripada ini. Selain daripada ini. Baik, hadits ini insyaAllah kita sudah bisa mengambil pelajaran darinya. Yaitu bagaimana sholat dan ibadah yang lain itu akan membersihkan dosa-dosa yang lalu. Kemudian yang kedua adalah kemuliaan keimanan sahabat yang bertanya ini. Bagaimana dia sangat takut jangan sampai Allah hukum. Maka dia datang kepada Nabi SAW lalu menceritakan. Dan dia mengatakan dirikanlah, tegakkanlah hukum padaku. Allahu a'lam.